pagi Gaby, selamat datang di Equalaria. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah nyempetin waktu. Nah hari ini emang sengaja kita pengen ngangkat tema sustainable design sih ya. Jadi emang kenapa kita ngundang Ago Architects juga karena kita pengen lebih membahas sustainability in terms of design sama tadi mungkin kalau bisa sustainable city kali ya. Jadi urban planningnya dan arah lebih ke makro makro eagle's eye view terhadap kota yang kita tinggali ini bisa nggak sih jadi kota yang lebih sustainable? Gitu, benar Dir ya? Yes, benar banget makanya. Nah, mungkin yang di awal banget kita pengen banget tanyain tuh soal emang ideologi kalian soal mendesain secara harmoni, selaras sama alam itu gimana sih? Karena ini kan banyak banget interpretasinya. Boleh Bang Abi, boleh Gaby duluan. What is a harmonic? Aku udah baca di website-nya. Creating a harmonic relationship with its physical environment gitu, selaras dengan alam lah ya. Dan kalau di kebun itu kan kita juga ngelakuin kurang lebih kayak gitu. Nah kita pengen tahu kalau in terms of designing dan architectural perspective itu gimana sih harmonious relationship with physical environment? Ya, mungkin kalau misalnya secara kita tuh waktu pertama kali kita berdua bikin Ago Architects itu sebenarnya yang kita pikirin pertama kali adalah kita tuh mau jadi arsitek yang seperti apa gitu. Nah, salah satu pendekatan yang kita pengen raih sebenarnya, disclaimer kita juga masih belajar ya, cuman maksudnya salah satu yang pengen kita raih adalah sustainable design tadi, sustainable architecture. Jadi pendekatan di mana kita berorientasi terhadap lingkungan juga. Itu jadi nggak hanya hemat energi udah pasti karena akan berdampak terhadap lingkungan, tapi juga pemilihan material, carbon emission dalam membangun. Kadang-kadang itu yang dilupakan. Jadi kadang orang hanya paham bangunan hijau atau green building hanya ke harus pakai solar panel atau banyak hijau-hijaunya, tapi it's way more than that gitu. It's way beyond that gitu. Dan kita pun masih dalam proses untuk belajar dan juga proses ke sana untuk benar-benar all the way to sustainable architecture gitu. Ke situ sih. Jadi aspeknya apa? Tadi kan udah sempat kesebut ada materialnya. Dan ini kadang aku rasa orang juga suka, kayak aku pribadi dulu when I heard sustainable architecture, sustainable design, aku selalu berpikir ini pasti kayak rumah bambu. Maksudnya materials only gitu. Tapi kan now I know it's more than that. Jadi apa aja aspek-aspeknya? Jadi bicara tentang sustainable design atau sustainable development ya bukan tentang nggak pakai AC atau pakai solar panel atau pakai material yang vernakular kayak bambu gitu. Jadi kalau emang kita melihat ada triple bottom line of sustainability, jadi kita harus melihat dari secara aspek sosial. Aspek sosial itu mencakup tentang manusia, it's the people. Jadi bagaimana manusia itu nyaman, tinggal di bangunan, berhidup di kota, terus kemudian menyatu dengan sekitarnya. Ketika dia punya rumah atau tinggal di kota, ada nggak fasilitas-fasilitasnya gitu misalnya. Terus kedua, selain the people, kita harus melihat juga the profit, the economy, gitu. Jadi bukan tentang harus bikin cuan ya, tapi kayak bagaimana memilih material yang fast to build. Jadi kadang orang punya limitasi budget gitu ya, bisa dibangun dengan cepat tanpa sampah, minim sampah maksudnya. Jadi dengan modularity atau segala macam. Dan bisa nggak ini dibangun dengan material semua yang ada di lokal gitu ya. Jadi biasanya ada radiusnya gitu ya. Locally sourced materials itu ya. Dan bisa dikerjain oleh kontraktor yang lokal gitu. Nah, selain the profit, kita harus melihat juga yang ini yang paling orang kenal nih, the planet, the environment gitu ya. Kita berdua setiap mendesain itu melihat gimana nanti air hujannya ditampung oleh bangunan atau site itu seperti apa. Bisa terus diserap langsung nggak oleh si tamannya gitu. Tamannya gitu. Jadi karena kan kalau bisa bangunan yang didesain rumah itu dia bisa menyerap sendiri limpasan air hujannya gitu. Jadi dia nggak menyumbangkan air. Bangunannya tamannya karena kan pasti serapnya ke tanah. Nah, apalagi air hujan ada dua, ada yang dari atap itu pasti kita tampung nggak nih gitu. Kalau ditampung berarti kan nanti ke budget. Nah itu diskusi. Terus kemudian kalau enggak nanti yang jatuh ke site itu mau diapain gitu, bikin resapan. Jadi ada elemen konservasi dalam desain ya jelas ya. Ya jelas. Mau rumahnya gede mau rumahnya kecil itu nggak pengaruh dong. Pengaruh. Jadi itu attitude itu harus ada ya di setiap desain proses. Memang akan lebih challenging saat site-nya kecil ya. Cuman bukan berarti nggak bisa sih sebenarnya gitu. Jadi artinya sustainable design sangat kontekstual dong, karena
kalau jadi misalnya sustainable design, gue pengen pakai bambu tapi bambunya di source jauh dari Jawa Barat, padahal rumah kita di mana, ya itu malah jadi nggak sustainable. Mending cari yang ada deket sini gitu kan ya. Nah, itu jejak karbon berarti tinggi. Nah, Okay. itu Jadi hal lain lagi lah. Oh, ini considerationnya emang nggak cuma pelek-pelekan kacamata kuda cuma dari bahan doang atau solar panel dan lainnya doang, nggak gitu ya. Oke, menarik. Dan itu orang suka salah kaprah di situ. Bukan salah atau kaprah orang kali ya, yang orang nggak tahu perbedaan ketaranya soal arsitektur biasa dan arsitektur sustainable, yang orang itu suka bingung tuh di mana? Ya itu sih, kalau misalnya arsitektur itu bagaimana kita bikin built environment yang baik kan, secara fungsi, secara estetika gitu. Nah, saat ditambahkan sustainable di depannya, berarti harus mikirnya lebih jauh. Yang paling penting itu sih sebenarnya dua hal mungkin yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita meminimalisir energi dan bagaimana kalau bisa bangunan itu bisa menghasilkan energi sendiri. Dan yang kedua adalah kita harus aware terhadap jejak karbon gitu. Jadi emisinya berapa sih misalnya? Sekarang kan apalagi gampang kan masukin marmer dari luar negeri gitu kan. Tapi itu emisinya tinggi sekali kalau dihitung. Kita harus trace back ke gimana buatnya, gimana transportasinya gitu. Nah, jadi hal-hal itu, dan itu juga kita masih belajar banyak sih sebenarnya. Jadi kita juga bukan yang udah strict banget gitu. Cuman kita berusaha untuk ke arah sana dan kita berusaha untuk mengajak juga untuk ke arah sana klien-klien gitu. Gitu. Tapi dari awal kota, nggak tahu gua kalau ngeliat kota dibanding desa gitu. Kayak kalau desa kan bangunan sederhana. Terus jadinya nggak ngerusak gitu. Sedangkan mindset kota beda banget tuh. Iya kan? Jadi kalian belajar dari desa atau hal-hal kayak gitu? Belajar dari mana sih? Hal-hal yang kayak gitu tuh inspirasinya mestinya datang dari mana sih? Bagaimana bertanggung jawab sih, build responsibly. If you have to build something gitu ya, then build responsibly. Jadi bukan berarti kita di kota itu tidak memikirkan bumi gitu, jadi merusak. Karena memang kalau mindset di kota udah pasti gimana bikin bangunan yang secepat mungkin atau semurah mungkin. Dan nggak peduli sama lingkungan biasanya. Tapi kan bukan berarti harus merusak. Nah, bagaimana kita sebagai arsitek atau desainer itu punya parameter yang kita tuh kalau bisa nggak dilanggar gitu. Hal-hal yang tadi Gaby bilang gitu, kayak misalnya pakai material, bikin sampah apa enggak, impact-nya apa ke lingkungan, hal-hal gitu. Jadi selalu ada cara untuk mensiasati itu ya, dan kita bisa juga build responsibly di tengah kota. Dan itu ya kita arsitek yang di kota gitu yang paling tidak pengen menyuarakan itu juga gitu. Tapi menarik sih tadi ada kata-kata mindset. Nah, karena memang untuk menciptakan suatu bangunan yang sustainable, itu mindset paling penting. Mindset nggak cuma arsiteknya, tapi juga klien. Jadi user of the justru itu lebih penting sebenarnya. Kalau arsitek ngelotok gitu misalnya, tapi kayak kliennya, tapi udah lo nggak apa-apa, udah gue pakai AC aja daripada panas. Kayak nggak bakal bekerja anyway rumahnya, karena yang jadi sustainable design itu adalah sesuatu yang holistik sebenarnya. Jadi nggak hanya arsitek, konsultan-konsultan lainnya juga, kontraktornya pun harus juga committed, dan usernya yang paling penting gitu. Bagaimana dia bisa menggunakan bangunan itu sesuai dengan desainnya, sesuai dengan tujuannya gitu. Pengalaman kalian yang paling respon dari si klien atau respon dari market dari pengalaman kalian lah, ya kan? Are they ready? And how far is it the gap dari kayak ini loh sustainability yang coba yang aku ideal perjuangkan, terus mereka di mana nih? Kayak oh ya saya paham gitu, atau kayak masa ada kayak gitu segala sih gitu, masa harus rainwater harvesting sih misalnya. Dari pengalaman. Kalau ditanya pengalaman, jadi aku mulai berpraktek tuh 2010 gitu ya. Berarti sampai sekarang udah 11 tahun. Jadi memang nggak dari sendiri awal. Kan? Sendiri. Kita ya memang ketemunya baru 2018 bikin Ago. Nah, tapi di 2018 ini ketika aku sama Gaby bikin praktek dan udah melalui pengalaman itu. Sebelum. Jadi orang tuh yang datang ke kita kadang udah kebentuk ya, mungkin orang tahu aku dosen gitu, jadi agak geeky dan kalau emang kenal aku juga tahu hal-hal yang aku suka share gitu, jadi kadang suka ngasih lecture, ngasih sharing atau apa, bagaimana menyadarkan sekeliling tuh untuk aware sama lingkungan gitu. Terus apalagi orang lihat Gaby ntar cerita lagi, tapi dia researcher gitu kan, terus dia sangat ini, jadi
ketika datang ke kita orang tuh mulai terselected. Iya, mulai udah milih gitu kayaknya gitu. Oke. Mungkin kalau emang yang udah punya concern di sustainable maksudnya kan. At least niche yang mencari kali Iya, ya. at least sudah ada ketertarikan gitu. Sustainable. Gue mau dong Iya, pakai iya. ini gitu misalnya gitu. Jadi Mereka tahu kita ngerti gitu. Iya, oke. Nah, ketika kita offer, Gaby kan tadi bilang pasti kita selalu advocate. Jadi memang kita nggak pernah labelin kita tuh green designer gitu. Iya, oke. Tapi ketika ketemu klien, kita melihat lokasi, apalagi laying out lahan kosongnya, kita pasti mulai pelan-pelan advocating hal-hal tersebut. Mau nggak bangunannya itu paling nggak ada self sufficiency di situ. Misalnya apa tuh, Bang? Dari Pakai menghasilkan energi sendiri gitu, misalnya dari solar panel. Terus kemudian mau nggak airnya itu kita kelola di bangunannya, jadi ada air hujan, air bersihnya itu kita manage. Nah memang yang menarik adalah arsitek nggak bisa sendiri, kita ilmunya juga limited. Nah pengalaman di Ago Architects, kita membina hubungan baik dan selalu satu desain itu tuh integrated, arsitek, structure, Gaby tadi juga mention kan kontraktor atau structural engineer-nya juga harus mau tuh ngikutin disiplin ini. Dan yang paling penting juga buat kita tuh kayak MEP, the Mechanical Electrical Engineer. Oh, iya. Dia yang mendesain plumbingnya, terus titik lampunya. Nah, tanpa dia hanya sebatas konsep sebenarnya, ya gitu. Jadi memang kita harus bisa menghargai disiplin lain untuk menghasilkan sebuah karya yang. Tapi memang green building atau sustainable architecture itu memang holistik kalau dilihat juga, nggak bisa hanya arsitek sendiri. Ya udah one man show sebenarnya. Jadi memang harusnya semua disiplin tuh ikut bekerja dan chip in untuk ide-ide itu gitu. how ready are the other disciplines to support sustainable design? Nah, kita juga agak struggling sebenarnya. Mungkin emang kitanya aja belum ketemu yang bener-bener udah bener-bener ngelotok gitu istilahnya ya. Maksudnya kayak kita pengen banget sebenarnya kayak struktur atau MEP yang benar-benar lebih paham mungkin dari kita untuk masalah tentang sustainable ini. Cuman memang sepertinya karena pasarnya belum ke sana, kayaknya juga belum terlalu ya ke situ gitu. Jadi memang sebenarnya masalah kesiapan mentality dari pasarnya, dari klien-klien sebenarnya. Walaupun yang datang ke kita misalnya tadi dibilang bahwa mereka ada ketertarikan nih, gue pengen dong misalnya pakai solar, gue pengen dong minim AC gitu. Itu tuh ada ketertarikan itu, tapi buat kesananya, buat jalan kesananya kan panjang ya, dan banyak komitmen yang harus mereka terima gitu. Nah kadang-kadang komitmen itu belum bisa mereka, kayaknya gue nggak bisa deh, udah deh tetap pakai AC aja gitu untuk yang sini gitu, atau udah deh kasih option deh biar bisa ditutup terus AC gitu. Nah jadi masih memang kita masih struggling untuk mengakomodir kebutuhan itu, karena kan memang ya benar tadi sustainable architecture itu sangat kontekstual gitu, dan saat kita di Jakarta ya mau nggak mau kan ya saat panas banget, ekstrim banget gitu kan. Jadi kayak ya kita juga harus bisa lebih fleksibel untuk hal itu sih. Cuman memang yang kita coba adalah dari awal bahwa pendekatan desainnya juga kita pastikan kayak passive design, bagaimana kita menghindari matahari langsung, bagaimana kita masukin cahaya tapi kita nggak nggak masukin panasnya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu aja dulu yang kita coba, kita push banget ya di passive designnya, karena kadang kayak active design kayak teknologi, karena active design itu teknologi itu kan butuh komitmen yang lebih jauh dan kliennya harus mau gitu. Nah, jadi kenapa jadi challenging? Karena gini, tadi kan ada dua solusinya, ada pasif, ada aktif. Pasif itu ya tadi orientasi ke matahari aja kita pikirin. Nah, yang aktif ini menjadi hambatan nih kadang-kadang. Karena untuk melakukan atau membuat sebuah desain yang sustainable, itu effortnya double. Meskipun effort awal siapa nih? Effort awal dari user. Siapa? Dari user, dari engineer, dari tadi budget. semua disiplin Nah, situ. Contohnya untuk engineer, MEP engineer yang kita minta, kita harus menampung air hujan. Berarti dia harus bikin di bawah itu ground water tank untuk rainwater. Terus nanti berarti double the utility kan? Kerjanya dia 2 kali gitu istilahnya. Karena kalau di rumah biasa nggak ada ya. Biasa nggak ada. Terus buat klien double the budget. Betul. Bener nggak? Terus apalagi solar panel. Terus harus ada baterainya, harus ada. Berarti kan berapa banyak solar yang kita bisa pakai tergantung space atapnya. Artinya dia harus ready atapnya. Berarti kalau pakai dak beton berarti lebih mahal kayak gitu-gitunya. Nah,
challenge ini yang membuat kadang yaudah, Jadi maksudnya Bang Abi akan lebih mahal kalau bikin bangunan belum yang selesai. Oke. Coba tambahin. Nah, Tambahin, jadi Gap. memang green building itu selalu dibilangnya kan mahal. Tapi sebenarnya selalu dibilang juga bahwa it's a initial investment. Yes. Jadi initial cost will be higher than the normal houses or buildings. Tapi in the long run itu sebenarnya bisa dihitung tuh life cycle cost-nya. Jadi balik modal itu kapan gitu sebenarnya. Memang tapi benar kalau misalnya kayak bangunan tinggi kayak apa, aku kan belajar di Singapura bangunan tinggi mereka banyak ngitung life cycle cost balik modal tuh bisa 2 sampai 3 tahun udah balik modal. Sisanya tinggal saving. Jadi mereka jadi balik modal itu jadi investment mereka misalnya berapa M gitu ya. Itu bisa dibalikin sampai 3 tahun dari saving electricity segala macam gitu. Nah, jadi di situ terus sisanya saving dan itu tuh jauh lebih hemat kan sebenarnya in the long run. Nah, cuman memang kalau untuk bangunan rumah itu memang lebih challenging karena ya itu tadi kayak Abi bilang bahwa space-nya kan dikit ya, maksudnya kayak buat naruh solar panel gitu kalau kita mau ngomongin penghematan energi. Karena kan space-nya biasanya dikit, jadi mungkin nggak bisa cover semua kebutuhan dalam satu rumah yang kadang banyak banget gitu kan. Nah, paling bisa cover misalnya lampu doang gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi memang untuk ngitungin return-nya memang lebih susah sih, lebih panjang gitu istilahnya buat balik modalnya. Tapi makanya kalau rumah itu lebih ke komitmen si pemilik rumah sebenarnya. Kayak gue mau all the way, gue mau gitu. Kalau soal kenyamanan ya, bangunan yang sustainable itu lebih nyaman nggak? Atau soal kenyamanan nggak ada hubungannya sama sustainability? Nyaman itu masuk dalam parameter yang harus kita pikirkan. It's the people. Itu risetku tuh. Nah, pas itu banget adalah salah satu parameter bagaimana bangunan yang sehat itu berhasil. Ya, harus lebih nyaman nggak agar sustainable design itu lebih menjual? Bisa nggak sustainable design menawarkan ke orang-orang, you know what, sustainable design is actually much more comfortable daripada, atau emang nggak bisa itu dikatakan? Nyaman itu relatif. Tapi sekarang kita ada di tengah kota Jakarta Selatan, ya. Jam 9, jam 10. Ya, jam 10. Udah panas. Bangunan ini menghadap timur. Kita nggak pakai AC. Ya, ini nggak kayak Jakarta. Masih oke kan, maksudnya? Ya, maksudnya nggak bisa dipungkiri memang panas dan lembab, karena itu memang temperatur memang iklimnya di sini. Ini emang kita bukan peramal, tapi hal ini sudah kita antisipasi dari awal. Jadi bagaimana kita meletakkan bangunan ini exactly menghadap timur. Nah, timur kenapa ditaruh bukaan ini tuh supaya masuk cahaya pagi dan udara yang enak. Di sebelah barat yang di belakang ini itu kamar mandi dan semua utilities. Karena barat sore. Itu adalah area paling panas. Jadi kan jam 2 sampai jam 5 itu gitu. Nah, dengan meletakkan gestur itu aja, meletakkan bangunan itu sudah memberikan satu poin kenyamanan gitu. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Harus nyaman. Dan nyaman itu benar relatif karena kalau kita buat riset aja, jadi level toleransi tiap orang kan berbeda nih. Ada yang menganggap ini panas banget udah gue nggak mau gini gitu. Ya buat kita berempat mungkin kayak ini oke aja sih. Ya bukan nggak panas tapi oke kok, maksudnya kita masih bisa ngobrol lama di sini gitu. Dan kita bisa ngobrol dengan santai aja gitu. Nah, cuman memang tapi konsep kenyamanan itu merupakan salah satu yang harus di-achieve dalam sustainable design sebenarnya. Nah, benar. Jadi kenyamanan tanpa harus mengorbankan energi misalnya. Nah, justru itu tantangan arsitek tuh di situ. Konsep kenyamanan itu akan muncul dari desain passive design tadi sebenarnya. Gimana? Karena kan kalau aktif ya udah tinggal kalau misalnya nambahin teknologi ya tinggal pasang AC aja gitu kan. Atau ya mungkin ini ngebantu lah untuk fan gitu kan. Cuman bagaimana kita meletakkan bangunan, bagaimana kita mengcover bangunan itu akan berpengaruh sebenarnya untuk kenyamanan di dalamnya juga. Ya sebenarnya tuh kayak basic banget nggak sih, maksudnya apalagi Bang Abi yang di dunia pendidikan gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang memang diajarkan dari awal. Dari semester 1 udah dicekokin, itu wajib tahu gitu, Iya. Bicara tentang designing in tropical settings. Itu harus ngerti, arsitek lulusan Indonesia ya harus bisa gitu. Jadi ketika melabelkan bangunan dengan misalnya dia pakai atap tritis, terus pakai di sehat, terus dia melabelkan diri dia ini adalah green design. Kok
kok kayaknya ada yang nggak pas Kok ya. kayaknya terlalu sombong gitu. Karena harusnya itu setiap ngegores aja itu udah harus jadi pikiran, matahari datang dari mana, hujan masuk apa enggak, terus cross ventilation itu terjadi apa enggak, itu bukan lagi sebuah konsep baru gitu. Harus ngalir dalam setiap garis gitu loh. Kayaknya harus ngelotok gitu. Oke. Dan di anak muda sekarang, apalagi Di arsitek maksudnya? di dunia anak-anak yang mau jadi arsitek, anak yang ngambil jurusan arsitektur, itu mereka sudah bernafaskan ini nggak? Paham nggak? Will they become architects that care about the three bottom line itu? Menarik lagi tuh. Atau is it like a systemic thing? Jadi karena sistem kita yang belum memberikan platform, jadi anak-anak yang keluar pengen sustainable design, jadi gue nggak bisa karena nggak ada tempat-tempat yang cukup banyak kayak Agu Architects misalnya. Ini kayak kita berdua punya view tentang ini deh. Satu, memang ada fenomena yang terjadi ya dengan digital dan informasi. Anak muda yang sekarang ini lahir 90-an atau lahir 2000-an sangat melek dengan apa yang terjadi di dunia ini. Baik itu masalahnya ataupun yang baiknya. Jadi memang isu tentang sustainability ini banyak sekali diangkat dan disuarakan oleh kaum-kaum muda gitu. Karena mereka melihat dunianya tuh rusak, buminya tuh rusak, dan mereka akan hidup sampai mungkin 35-40 tahun, bukan kita mungkin. Aku nggak tahu sampai umur berapa, tapi yang jelas belum tentu sampai 50 tahun kan. Nah, mereka sadar itu. Tapi ada juga yang ignorance gitu ya. Aksik dengan gadgetnya aja, berpikir dalam bubble-nya. Jadi memang ada harapan, tapi ada yang aduh kok gini nih anak kayak nggak pernah tahu dunia luar gitu. Nah, menurutku ada harapan gitu ya, karena aku melihat satu, banyak sekali justru yang peduli dengan isu-isu ini anak muda. Terus kita bisa lihat lagi setelah pandemi ini, nggak hanya anak muda, bahkan sampai orang tua, kita punya kesadaran untuk menikmati ruang luar. Jemur, ke parks, jalan kaki at least 8 dari 10 orang yang aku kenal tuh punya kebiasaan jalan kaki sekarang. Nah, kemudian hal-hal tersebut, fenomena itu memberi aku ini ya, harapan gitu. Karena mereka merasakan butuhnya kota yang sehat, udara yang sehat, dan tinggal di bangunan yang sehat. Jadi ke depan ya harus digalakin lagi nih gitu. Kayak diskusi kayak gini mungkin kecil, cuma ketika yang nonton 100, ya berarti kan multiplier. Mungkin ada yang oh iya juga ya gitu misalnya. Yes, ada harapan, yes juga ada ya itu dengan gadget atau apa, ada yang kayak hidup di dalam bubble-nya gitu. Jadi juga mungkin pasti punya view juga nih. Iya, ya kalau buat anak-anak sih kayak sebenarnya ketertarikan itu pasti ada ya, karena memang mereka pasti sadar bahwa yang akan meninggali dunia ini lebih panjang adalah mereka kan. Nah, cuman benar mungkin tadi yang dibilangin bahwa ada sistemik juga, systemic issues juga gitu yang nggak bisa dihindari. Bahkan mungkin arsitek-arsitek yang memang sudah berpengalaman pun juga mengalami ini, apalagi anak-anak yang baru lulus istilahnya kan kayak gue mau gimana nih, terus apalagi kadang-kadang kalau arsitek baru itu kan kliennya juga yang kayak lebih raja ya gitu. Jadi kayak yaudah gue nggak mau mahal nanti gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Jadi mungkin dengan semakin available-nya material, teknologi dan lebih mudah dicapai dan lebih affordable akan lebih membantu sebenarnya. Makanya di situ yang harus ya mudah-mudahan pemerintah bisa lebih menggalakkan lagi sih untuk ini, karena built environment, bangunan situ sendiri itu menyumbang 30% dari carbon emission gitu. Iya, dan itu cukup besar kan gitu. Jadi kayaknya udah nggak bisa dikesampingkan lagi. Peran pemerintah tuh, karena kamu menyinggung pemerintah tadi, peran pemerintah tuh kayak apa sih dalam hal ini? Nah, kayak kan pemerintah suka banget membangun. Ayo, they keep building stuff. Do they? Sebenarnya sih yang aku tahu sih mereka sudah mulai kan sudah ada Green Building Council Indonesia ya. Jadi dan juga beberapa bangunan pemerintah bahkan kayak gedung PU tuh, Kementerian PU itu kan udah jadi kayak bangunan contoh istilahnya sebagai green building di Indonesia kan. Kayak apa memang tuh? sudah didesain untuk menjadi green building gitu dan sudah certified di GBCI Platinum kalau nggak salah ya gitu. Nah jadi mungkin mudah-mudahan sih sebenarnya memang semua tuh harusnya dimulai dari pemerintah ya. Jadi mereka memberikan contoh bahwa buat bangunan tinggi misal atau bangunan besar untuk publik harusnya dengan pendekatan ini, dengan pendekatan green building loh gitu. Jadi dengan di situ kan mungkin untuk yang swasta mau bangun high rise building, karena yang paling signifikan kan bangunan-bangunan tinggi ya, bangunan besar gitu dengan footprint yang sangat besar gitu. Kalau rumah ya sangat kecil sebenarnya, walaupun
efeknya lebih ke pengguna gitu. Cuman kalau bangunan tinggi ini kan efeknya lebih luas juga gitu secara urban kan gitu. Nah jadi kayak gitu sih, mudah-mudahan sih pemerintahnya juga udah mulai ya, dan juga kan sekarang juga udah lebih banyak melibatkan arsitek-arsitek profesional kan, jadi mudah-mudahan sih udah ke arah sana ya gitu. Cuman memang masih long way to go sih. Long way to go ya. Meskipun kalau ditanya sebenarnya mikirin nggak sih? Mikirin. Nah pertanyaan kita mau ngikutin apa enggak? Kalau kenapa sih gue bisa bilang mikirin gitu? Karena banyak orang skeptis ya. Ketika kita mau membangun, ada namanya planning advice dari pemerintah atau ketetapan rencana kota. Itu pemerintah udah bilang, lo punya tanah nggak boleh semuanya dibangun. Bahkan ada yang dia bilang, oke, hanya boleh 30%, 40-50%. Tapi gini, kalau kamu punya tanah gitu ya, udah mungkin nggak terlalu besar tengah kota, tapi ternyata dari pemerintah keluar, kamu hanya bisa membangun 50% dari tanahnya. Tanah udah kecil, cuma bisa 50% gitu ya. Mau nggak Natin? Ya, jadi bandelnya kadang bukan dari pemerintah juga ya. Itu dia, jadi kalau ditanya kenapa banjir, kenapa kok ini semua nggak tertib, nah, yang nggak tertib siapa? Kita juga. Kenapa macet? Yang di tengah-tengah kemacetan siapa? Kita juga. Gitu. Jadi yang harus berubah, ya jangan cuma pemerintah. Mindset kita juga. Kitanya juga. Karena tadi gitu. tarik lagi deh tadi bahwa rumah Yang itu mana nih? tidak berpengaruh. Tadi karena aku bilang tuh harus bangunan tinggi lebih berpengaruh. Ditarik lagi deh, rumah itu juga berpengaruh. Kenapa? Memang secara kalau satu rumah kecil gitu. Kalau sejuta. Tapi udah 12 juta orang. tapi di Jakarta kan landed houses Iya, semua. iya. Kalau di Singapura dia hanya sedikit kan yang landed houses kan. Semuanya high rise. Dan ini fakta dari kita menyinggung ke city planning ya. Jadi kota yang sehat itu minimum dari 2008 ada Earth ini di Rio waktu itu, gue lupa namanya. Kota yang sehat harus punya 30% ruang terbuka hijau. Oke, ya New York, Tokyo apa semua bisa gitu. Jakarta gimana? Jakarta waktu itu kita hanya punya 9%. Gitu. Nah, Masih punya tapi lah ya. masih punya gitu. Nah, kemudian Masa sih ada less than that nggak sih? less than that. Oke. Apa waktu itu 7 malah. Tapi 7 plus berapa persen? Nah, 7 itu ruang terbuka hijau publik. Nah, untuk bisa naik waktu itu pemerintah naik-naikin nih supaya ini. Yang menyumbang kenaikan persentase itu, disclaimer sekarang tuh udah naik 14%. Ya, setelah Ahok, Jokowi, Iya, ada RPPRA. tapi sekarang yang kita nggak tahu lagi perkembangannya. Nah, balik lagi. Nah, yang menyumbang terhadap persentase ruang publik kita, yang dihitung adalah satu ruang publik private, yaitu lapangan parkir di mall, pertokoan yang cukup besar, lapangan golf, dan rumah tinggal. Itu yang area yang nggak boleh dibangun itu. Nah, jadi kalau ditanya rumah itu berkontribut terhadap kesehatan kota, iya. Jelas. Kalau ditanya individu berkontribut terhadap kesehatan kota, ya jelas. Iya. Karena satu kepala keluarga bisa bilang nggak, oke kita bangun, nggak usah peduliin pemerintah. Udah, coba dikali 10 juta orang. Iya. Bayangin berapa juta kilometer persegi yang ditutup konkrit. Yang harusnya bisa jadi resapan, di mana hujan deras bisa masuk ke halaman masing-masing. Kalau gitu kenapa nggak di Jakarta harus rumah panggung? Ini kayak rumah panggung deh. Oh, oke. Maksudnya maksudnya bawahnya kosong gitu. Iya. Itu policy ya. Ya budget soalnya memang nggak. Ya kadang kontrol pemerintah untuk membuat building code juga terbatas gitu. Kadang ya masa semua diatur sih gitu. Iya, kalau nanti jadi nggak punya expression of design dari. Iya, itu dan sulit juga. Tapi kayak di area banjir gitu kan? Bisa. Ya. Bisa selamat dia paling nggak? Bisa. Nah, untuk area banjir udah jelas gitu. Nggak boleh bangun 20 meter dari tepi sungai. Sekarang ya, kalau ada sungai Di tepi sungai sih. Ya, biasa Jakarta kayak harus 2 kilo deh dari sungai deh. Balik lagi kalau dikasih building code yang gampang aja belum tentu ditaatin, apalagi disuruh bikin rumah panggung. Nah, itu kembali ke teman-teman arsitek nih, bagaimana rumah panggung itu adalah salah satu dari 1 juta solusi gitu. Ya, paling tidak ya kita harus sadar ada solusi untuk menghadapi ini gitu. Memang kitanya yang mungkin udah mulai mengerti harus bisa terus-terusan ngasih tahu, harus mengedukasi kan gitu, mau nggak mau sih. Walaupun kadang-kadang udah ini nggak mau deh, gue mau tutup ini gitu. Kayak ya udah, tapi kita harus terus mencoba itu sih sebenarnya gitu. Kalian pernah nonton film Pompoko nggak? Belum. Gue udah tahu Dira kan nanya. Aku cerita singkat dari tentang film itu bagus. Ghibli. Oh, Ghibli ya. Ada satu namanya Ghibli. Pompoko, itu actually tua banget ya, itu salah satu film yang awal-awal banget. Ceritain Dir. Itu Dira suka banget sama film ini filmnya sebenarnya tentang konflik. Ya. Konflik jadi
ada hutan gitu lah ya, yang ditinggali binatang dan rakun gitu. Itu tokoh utamanya rakun gitu. Rakun ini kalau nggak ada orang, dia jadi kayak orang gitu rakunnya. Tapi kalau ada orang, dia berubah jadi rakun lagi gitu lah di filmnya. Nah suatu hari di tempat habitat dia itu kayak dijual sama apa gimana, terus jadi dibangun. Dibangun perumahan. Literally what's happening now lah. Iya, dibangun perumahan lama-lama dikit, terus lama-lama rumah dia dihancurin sampai akhirnya dia kayak Udah nggak punya tempat tinggal. terpinggirkan gitu kan. Jadi dia jadi, wah gua harus ngapain nih gitu. Karena dari situ tuh aku kayak mikir, sebenarnya ngebangun walaupun bagaimanapun ya, itu akan merusak gitu loh. Yang aku pikir gara-gara nonton film itu ya, mau dibangunnya kayak apa tetap aja tuh kan ngilangin tempat dia kan, itu gimana ngeliatnya? Cara paling sustainable untuk hidup adalah kayak manusia gua. Jadi caveman. Iya kan? Jadi nyari Tapi tidak membangun tapi nyari aja di mana kok bisa kan tinggal. nggak Tapi kan nggak begitu. Tapi kan nggak gitu. Nah menariknya sih sebenarnya kalau benar-benar kalau misalnya kita membangun di lahan yang masih virgin bisa dibilang gitu, ya itu akan merusak sudah pasti. Nah cuman kalau misalnya makanya gimana caranya kita membangun di area yang sudah terbangun kalau bisa. Ini tuh konsepnya sebenarnya hampir sama sih karena suami saya di lingkungan jadi kayak ngebuka lahan untuk sawit atau enggak gitu, bagaimana ya hal-hal kayak gitulah. Jadi mungkin sama membuka lahan untuk pembangunan atau enggak gitu. Nah jadi memang kalau misalnya kalau misalnya ada renovasi gitu, renovasi itu akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan struktur yang udah ada dan minim pembongkaran gitu. Jadi kita nggak ngebongkar lagi, bangun lagi gitu, waste, abis itu kita buat lagi another waste for another 50 years mungkin. Nah tapi mungkin kita bisa reuse lagi ininya lagi. Dan terus hal ini ada juga kan kita bicara sustainable design, ada dalam parameter certification. Ya. Tadi aku bilang penggunaan material, penggunaan bangunan yang udah ada brownfield site. Nah, itu tuh kalau misalnya kita bisa tick that score, itu ya lumayan tinggi gitu. Nah, paling tidak, ya kan nggak bisa harapin semuanya bangun dari bangunan yang udah ada. Tapi arsitek paling nggak yang belum aware ketika bisa melihat visinya kan berbeda itu. gitu daripada awam kan gitu. Ya itu udah masuk dalam pertimbangan salah satu parameter. Bagaimana kita membangun jangan dari hal yang kosong. Jangan yang virgin lah gitu. Kalau bisa reuse. Jadi reuse, semua yang itu memang ada dalam parameter ini ya Gap ya. Jadi artinya balik lagi ke tata kotanya dong, memang harus sudah di-divide kan area mana yang memang tidak boleh disentuh, yang memang nggak boleh digarap, emang jadi hutan aja. Sebenarnya harusnya gitu kan. Sebenarnya itu udah ada sama kayak penentuan. Tapi kan tidak terimplementasi dengan baik ya dong. Jadi ada hanya untuk dilihat. Land use issue kan way back kan, maksudnya nggak cuma di built environment kan, di hutan primer, mana yang hutan untuk perkebunan, mana yang enggak, iya kan? Itu maksudnya itu tuh jauh. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih kalau dari aku ya. Pertanyaan terakhir dari aku adalah gini. With the city that we live in now, dengan tata kota yang antara tadinya harusnya begini tapi ternyata udah jadi kayak sekarang, can sustainable design still help create a better, more harmonious sustainable city dengan kondisi yang sudah kayak gini? Oke. Ya. Gimana tuh? Kayak sustainable design itu masuknya kemana ya gitu? In terms of city yang udah kayak sekarang, udah kayak Jakarta nih, kayak gini deh. Ya. It will be challenging sih, it will be challenging for sure. Tapi setidaknya gini, act of a small act itu bakal berpengaruh. Jadi there will be snowball effect juga sih kayaknya. Jadi misalnya nih, karena berangkat gini aja deh, be selfish dulu coba. Kalau misalnya kita punya rumah atau tempat tinggal yang nyaman dan baik gitu ya, dan sehat, itu kan livelihood kita juga akan lebih baik kan. Mulai dari situ aja dulu gitu. Karena kalau misalnya kita mau kontrol, ayo buat taman gede dong di sini gitu, ya kan susah ya, maksudnya kayak ya kan gitu. Walaupun di satu sisi harusnya pemerintah juga bisa lebih step up untuk itu. Cuman kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga, ya mungkin itu kita in charge terhadap area tinggal kita kan. Coba kita mulai dari situ aja. Bisa aja alasannya se-selfish, gue pengen rumah gue enak, gue bisa olahraga di sini, gue bisa main di sini gitu, dan gue nyaman gitu, dan gue bisa menghemat uang bulanan gitu. Itu kan hal kecil kan. Tapi kalau misalnya semakin banyak yang berpikir, oh iya juga ya, gue bayar PLN jadi lebih dikit gitu misalnya, atau gue juga lebih nyaman gitu di rumah gue, apalagi sekarang stay at home, jadi kayak ya gue enak gitu dengan keuntungan ini. Jadi itu akan snowballing effect juga sih. Jadi ya I have to agree, jadi aku setuju banget. Memang mulai dari kita sebagai individu gitu.
Nah, kita sebagai individu harus sadar apa yang bisa membuat lingkungan kita tuh jadi baik. Di mapping aja gitu. Rumah lo cukup sehat nggak gitu? Punya nggak tempat kerja nyaman, udara yang mengalir cukup baik, cahaya natural yang baik. Jadi bahkan nggak perlu pakai lampu sampai jam 6 sore gitu. Terus kemudian kalau mau lebih jauh lagi di lingkungan sendiri, perhatiin jejak karbon kita. Dari rumah ke kantor ke sekolah itu berapa lama sih, berapa jauh jaraknya, sehingga mungkin nggak perlu pakai mobil, nggak perlu satu keluarga itu punya mobil, jadi bisa pakai public transport atau bahkan naik sepeda atau bahkan jalan kaki gitu. Jadi di diri sendiri atau di lingkungan kecil kita bahkan berlomba-lomba nurunin carbon footprint kita gitu, impact kita kepada lingkungan. Nah setelah itu bisa, bayangin kalau bisa di campaignin gitu ya, kali berapa juta Kak Sandra gitu, followersnya udah berapa belas ribu gitu. Nah untuk yang kedua, kami sebagai arsitek, kami melakukan advokasi. Caranya gimana? Bukan koar-koar ya, tapi paling tidak kita mengajak klien-klien kita sadar. Hal pertama yang kami minta kepada klien, atau kami tanya kepada klien sebelum memulai desain adalah, coba cek planning advice dari pemerintah. Gitu, ketetapan rencana kota. Kadang ini dilupain. Nah, jadi klien itu yang mengurus dan ketika keluar itu ada semua aturannya. Jadi apakah daerahnya itu memang untuk rumah tinggal? Kategorinya rumah tinggal kecil, besar atau apa? Nah itu jangan dilanggar dulu. Apalagi masuk pemugaran gitu ya. Apalagi kalau itu jalur hijau. Nah dari situ aja nggak boleh sama sekali dilanggar itu. Terus kemudian setbacks, GSB gitu. GSB-nya dari jalan itu mundur berapa? Terus kemudian rasio bangunan terhadap lahan tuh biasanya udah diatur berapa persen. Itu dulu jangan dilanggar. Nah, jadi dengan masuknya gimana gitu ke klien, dengan cara itu kita membuat pemahaman yang sama dulu. Oh, ini loh kondisi bangunannya. Kalau misalnya ternyata cuma boleh bangun 30%, artinya kan ini ada sesuatu di tanah ini. Apakah memang untuk daerah hijau atau apa? Berarti kita harus ada treatment gitu. Kalaupun oke deh, gue nggak bisa bangun 30%, harus masa rumahnya segini, harus 50% deh. Ya udah, oke kita bangun 50%, tapi ini lo harus ada retribusi dan lain-lain gitu. Biasanya kan, tetap gitu. Kalau gitu, what next buat Ago Architects? What do you guys? Nggak tahu deh, maksudnya kalian ada company kali ya, sebagai ada dream nggak mau kolaborasi sama siapa atau mau ngambil proyek yang seperti apa ke depannya? Kalau proyek sih kita nggak pernah, ya kita sambil jalan aja, karena kayak jalan aja kita kayak terus belajar dari proyek ke proyek ya. Ketemu klien juga ya benar, mindset itu paling penting sih, mindset tadi itu. Karena akhirnya balik lagi ke mindset klien gitu juga kan. Tapi yang kita cita-cita yang kita pengen sih sebenarnya, kita tuh pengen ada divisi riset tentang ya sustainable design ini. Jadi kita beneran pengen punya suatu saat nanti kayak divisi di mana memang dedikasi untuk gimana kita cari tahu tentang material yang paling efektif apa, yang apa, atau teknologinya, atau bagaimana desain yang paling efisien gitu, secara energi, secara supaya efektif buat mengatasi permasalahan di kota ini karena ya. Itu riset itu butuh waktu banyak sekali, dan arsitektur tuh sangat fast pace banget kan. Jadi kita kadang-kadang lupa nafas juga sebagai arsitek kan. Nah, kalau kita punya divisi riset kayaknya, karena aku pernah ngerasain jadi researcher selama 2,5 tahun, itu ngerasa oh ini tuh bener-bener nafas gitu, nafas terus segala macam kita dikasih sesuatu itu kita tarik lagi mundur, ini bener nggak sih, kita pertanyakan semua kan. Nah kadang-kadang di arsitektur kita lupa akan itu karena kita memang demand-nya sangat tinggi kan dan harus cepet gitu. Nah jadi sebenarnya kita cita-citanya pengen ada ruang nafasnya itu, si riset ini tuh sebagai ruang nafas kita agar kita juga bisa lebih lebih diingatkan lagi sih untuk desain-desain solusi-solusi ke depannya gitu. Kalau lihat di bio kita tuh ada kata impact gitu ya. Jadi memang apapun skalanya, baik itu rumah yang lebarnya 3 meter sampai rumah yang mungkin 1000 meter atau bahkan skala master planning, semua tentang impact. Jadi yang kita pertanyakan adalah impact positifnya apa ke lingkungan. Jadi kita kalau ditanya apa harapannya ke depan? Kayaknya cuma pengen bikin sesuatu yang impactful, yang baik gitu. Kayak riset itu salah satunya. Jadi kalau sekarang project-project Ago itu mungkin bangunan masih 1 sampai 4 lantai gitu. Ya ke depan inginnya kalau bisa impact kita tuh lebih besar gitu. Jadi bukan berarti makin cuan ya, tapi paling nggak dengan project yang impact-nya semakin besar berarti kita bisa mengkampanyekan atau menyuarakan ideologi gitu. ini ke
yang lebih Jadi luas. ya udah, impact baik aja udah. Semoga ya. Semoga ya. Jadi seandainya nih yang nonton ada yang mau mendesain, itu dia tinggal hubungin Ago Architects aja lewat website kalian gitu. Misalnya ada orang nih lagi mau bangun rumah atau orang tertarik renovate their house, itu bisa. Itu jasa yang kalian tawarkan. Bisa. Tapi sebelum itu belajar dulu juga kali ya mereka. Jadi Iya. apa ada baiknya maksudnya mereka Baca-baca juga dan Sama suruh ke kebun kumara lah sana. Oh iya, Boleh. ke kebun kumara banyak-banyak jalan. Biar lebih zen gitu kan. kalau agak zen dikit baru biar nggak shock ya tiba-tiba gitu. Jadi orang itu sebelum menghubungi ahlinya, mereka tuh Harusnya, harus iya. sadar dulu bahwa mereka emang butuh sesuatu yang baik. Iya. Oke. Dan nggak bisa diselesaikan sama mereka sendiri. Iya. Maksudnya jangan sampai karena seru-seruan lagi green, gue pengen dong rumahnya green gitu. Iya. Nah, tapi maksudnya kalau misalnya emang gue mau dong tempat tinggal gue lebih nyaman, Yes. lebih hemat energi. Nah, itu kita kayak wah bisa gampang nih masukinnya Iya. gitu. Iya. Jadi kita juga kayak dengan klien-klien yang memang mereka juga cukup aware akan hal ini, kita juga jadi sangat excited untuk ngasih ide-ide gitu. Nice. Ini bisa jadi kolaborasi yang menarik Yes. sebenarnya. Thank you ya. Mau itu satu hal, tapi paham dan Iya, benar-benar benar. melakukan itu hal yang lain Iya, lagi. itu benar, aku Iya, setuju. benar. Nggak cuma Nggak mau cuma ya. mau. Iya. Iya, harus commit dong, harus Iya, tahu. benar. Oke. Kalau mau doang nggak dinikahin kan? Iya benar. Ya benar. Jangan lanjutin nanti panjang lagi. Kita tutup Dira, Yes, thank you. kita udah ngebahas dalam banget. Thank you banget untuk inspirasinya. Semoga nanti yang nonton ini bisa dapat pemahaman yang lebih dalam, tapi juga singkat tentang apa itu sustainable design untuk dia ke depannya membangun kehidupan dia di perkotaan Majalengka. Dan nggak perlu jadi caveman. Nggak perlu ya. Thank you ya. Thank you ya, Bang Abi. Thank you so Thank much. you. Yes, yes.